Media Malaysia panik Timnas Indonesia sedang proses pemain naturalisasi tambahan, Timnas Malaysia makin tertinggal. Media Malaysia, makan bola panik mendengar Timnas Indonesia segera kedatangan pemain naturalisasi tambahan. Makan bola menilai, pemain naturalisasi tambahan di skuad Timnas Indonesia bakal membuat level kedua tim semakin jauh. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengumumkan nama tambahan untuk Timnas Indonesia. Diharapkan, pemain naturalisasi tambahan ini dapat memperlancar jalan Timnas Indonesia melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini mimpi semua, mimpinya cepat. Rencana PSSI itu Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia pada 2030, ujar Erick Thohir dalam kanal YouTube Liputan 6. Ini cepat, kenapa? Hidup itu harus ambil momentum, kebetulan generasi emas ada, pemain diasporanya dapat yang baik-baik, mereka diaspora yang berkorban, tambahnya. Pertandingan, kualifikasi Piala Dunia 2026, akan makin berat, semua negara juga ingin tampil di Piala Dunia, karena ingat, jatah Asia kan 8,5. Siapa yang enggak pengen lolos Piala Dunia 2026, tambah mantan Presiden Inter Milan ini. Hal ini tentu menjadi sebuah pertanyaan besar bagi media Malaysia, mengingat banyak negara Asia Tenggara lainnya yang sulit mendapatkan pemain naturalisasi berkualitas. Makan Bola pun mencoba mencari tahu alasan di balik kesuksesan PSSI dalam menarik talenta-talenta keturunan Indonesia di Eropa. Salah satu faktor yang mereka sebutkan adalah rasa cinta tanah air yang dimiliki oleh para pemain tersebut. Banyak pemain keturunan Indonesia yang lahir dan besar di Eropa, tetapi mereka memiliki darah Indonesia yang mengalir di tubuh mereka, ujar Makan Bola. Mereka memiliki rasa cinta tanah air yang kuat dan ingin berkontribusi untuk Timnas Indonesia, lanjutnya. Yang terbaru, ada beberapa pemain lagi yang bermain di liga-liga Eropa menyatakan bersedia membela Timnas, ini cukup mengejutkan. Ini tentu akan membuat level Timnas Malaysia dan Indonesia bagai langit dan bumi, Malaysia makin tertinggal, tegasnya. Erick Thohir memberikan update terbaru mengenai naturalisasi pemain untuk Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI itu mengaku sudah melakukan konferensi video lewat Zoom dengan sejumlah pemain keturunan. Sudah, tapi beberapa pemain keturunan ini, mereka kan untuk bergabung ke Indonesia harus memastikan serius atau tidak, ujar Erick Thohir di Jakarta. Sebelumnya, Erick Thohir memang berencana berkomunikasi dengan sejumlah pemain keturunan. Namun, nama-namanya masih dirahasiakan. Nanti namanya belakangan, kalau sudah datang dan salaman, mudah-mudahan masuk, kalau sekarang gosip dan rumor dulu gak apa-apa, katanya menambahkan. Erick Thohir tidak ingin sembarangan menaturalisasi pemain. Sebab, pihaknya mempunyai kriteria untuk pemain diaspora yang diproyeksikan membela Timnas Indonesia. Nanti kalau sudah ada dan kami confidence, kami undang datang ke sini, baru target. Jadi, daripada membaca rumor-rumor pemain ini dinaturalisasi, pemain itu enggak, imbuh Erick Thohir. Kami mempunyai standar, kami tidak mau asal menaturalisasi pemain, tutur mantan pemegang saham Inter Milan pada 2013 hingga 2018 tersebut. Sejauh ini, Erick Thohir telah menaturalisasi banyak pemain di Timnas Indonesia. Namun, Erick belum puas, PSSI sedang memproses perpindahan kewarganegaraan satu pemain berdarah Indonesia yang rumornya adalah Mauro Zijlstra. Sekarang pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert sedang di Eropa untuk memetakan lagi pemain naturalisasi. Apakah untuk posisi di lini depan atau yang lain, ucap Erick Thohir. Rumor naturalisasi baru, mungkin nanti, kita selesaikan dulu yang ada. Kalau sudah selesai kita kebut lagi, tegas Erick Thohir. Media Thailand, Thairat Sport yakin Timnas Indonesia bisa meraih hasil baik ketika melawan Cina dan Jepang pada bulan Juni mendatang. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia akan melakoni laga melawan Cina dan Jepang di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Thailand sendiri sangat yakin Timnas Indonesia bisa mengalahkan Cina dan imbangi Jepang dengan kekuatan skuad yang sekarang. Menurutnya, Timnas Indonesia memiliki gaya permainan dan skuad yang seimbang dengan rivalnya tersebut. Saya selalu melihat perkembangan Indonesia setelah pertandingan di kualifikasi Piala Dunia dan dengan pelatih serta staf yang baru, tutur Thairat Sport.
Indonesia memang sedang melakukan progres yang cukup gila untuk menjadi yang terbaik, saya rasa semua harus mengakuinya. Lanjutnya, kita akan lihat pertandingan Indonesia melawan Cina dan Jepang. Saya rasa Indonesia akan mendapatkan hasil yang baik di pertandingan tersebut, apalagi adanya beberapa nama baru di dalam skuad Indonesia. Lanjut media tersebut. Jika Indonesia menambah pemain naturalisasi baru, maka kekuatan itu akan semakin sempurna. Lanjut Thairat Sport. Meski begitu, Thairat Sport memberi peringatan untuk Indonesia agar tak memandang remeh Cina dan Jepang. Ia lalu memberikan satu syarat agar timnas Indonesia bisa meraih hasil positif nantinya. Syarat tersebut yakni dengan melakukan persiapan sebaik mungkin. Namun Cina dan Jepang juga merupakan tim yang sangat bagus. Jepang belum terkalahkan. Indonesia harus mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan round 3 ini, tegasnya. Manchester United akan melawan ASEAN All-Stars dalam turnya ke Malaysia. Bek timnas Indonesia, Jay Itzes, diharapkan ikut dan jadi kapten melawan Setan Merah. Manchester United akan menggelar tur pramusim ke Malaysia pada 28 Mei mendatang. Skuad Ruben Amorim akan melawan tim ASEAN All-Star di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Skuad ASEAN All-Star saat ini belum jelas. Namun, AFF memastikan skuadnya berasal dari 12 anggota AFF, yang akan dipimpin pelatih Vietnam, Kim Sang-sik. Situasi itu memunculkan nama Jay Itzes. Bek timnas Indonesia itu diharapkan bisa ikut main, bahkan memimpin tim ASEAN All-Stars melawan raksasa Premier League itu. Pakar sepak bola Astro Arena, KS Sundaresan, menilai Jay Itzes cocok memimpin ASEAN All-Stars. Menurutnya, dibutuhkan pemain berkelas dunia untuk mengadang penyerang Manchester United. Jay Itzes saat ini memang bermain di Serie A bersama Venezia. Musim ini, Jay Itzes banyak melawan penyerang top di Serie A. Di timnas Indonesia, Jay Itzes juga sudah didapuk menjadi kapten. Jay Itzes bisa memimpin tim Garuda bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apakah Jay Itzes bisa bermain di klub ASEAN All-Stars saat melawan Manchester United? Baik, kita nantikan. Profil Givayro Reat, pemain Feyenoord Rotterdam yang bisa jadi pilihan timnas Indonesia akan diulas dalam video ini. Pemain-pemain keturunan Indonesia yang berlaga di benua Eropa memang tengah menarik perhatian publik sepak bola tanah air. Bahkan, Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, dan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert tertarik terus membidik pemain keturunan agar bisa dinaturalisasi. Dalam kurun waktu beberapa minggu kebelakang, sudah ada banyak pemain yang dinaturalisasi oleh PSSI. Berikut profil Givayro Reat, pemain Feyenoord Rotterdam keturunan Indonesia, Suriname, dan Belanda yang mungkin bisa jadi pilihan timnas Indonesia. Givayro Reat merupakan pemain berposisi bek kanan yang saat ini membela klub Liga Belanda, Feyenoord Rotterdam. Ia lahir di Amsterdam, Belanda, pada 2 Juni 2006 yang artinya ia masih berumur 18 tahun. Pemain yang mempunyai kaki dominan kanan ini, rupanya memiliki darah keturunan Indonesia, namun garis keturunan Givayro belum jelas. Menurut rumor yang beredar, Givayro Reat memiliki garis keturunan Indonesia, Suriname dan Belanda, tulis Indonesia Abroad. Namun belum diketahui secara pasti dari pihak mana garis keturunan Givayro Reat. Lanjutnya, ia mempunyai segudang potensi yang bisa dimaksimalkan bersama timnas Indonesia jika resmi dinaturalisasi. Potensi Givayro Reat untuk langsung menjadi andalan skuad Garuda terbuka lebar. Terlebih, ia sudah mempunyai pengalaman bermain di level tertinggi sepak bola Eropa. Market value Givayro sendiri telah mencapai 208,58 miliar di usianya yang baru 18 tahun. Ini tentu akan menjadi pemain dengan market value tertinggi di timnas Indonesia jika sudah resmi menjadi WNI. Pemain yang memiliki tinggi badan 175 cm tersebut sudah bermain sebanyak 20 penampilan dan mampu mencetak 7 assist bersama Feyenoord Rotterdam. Ia juga sudah tampil sebanyak 15 kali bersama timnas Belanda U19 dan 6 kali penampilan bersama timnas Belanda U17. Mungkinkah Givayro Reat memilih Indonesia atau tetap ingin berjuang masuk skuad utama timnas Belanda? Masyarakat Cina panik timnas Indonesia dikabarkan diperkuat pemain keturunan top tambahan di bawah asuhan Patrick Kluivert. Ya, masyarakat Cina menyoroti kabar timnas Indonesia akan memiliki pemain naturalisasi tambahan pada bulan Juni 2025 mendatang. Masyarakat Cina pun tampak panik mendengar kabar itu. Sebab, skuad Garuda julukan timnas Indonesia sendiri sudah tampil tangguh dengan kehadiran sejumlah pemain naturalisasi yang ada saat ini.
Kekuatan timnas Indonesia turut terlihat saat bertanding melawan Bahrain dalam laga ke-8 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga itu, skuad Garuda bisa mengalahkan timnas Arab Saudi dengan skor tipis 1-0. Tak ayal, jika benar kehadiran pemain naturalisasi tambahan pada Juni 2025, skuad Garuda bisa makin menggila. Lewat unggahan akun Twitter Zhang Wei, desakan disampaikan untuk timnas Cina agar segera bersiap. Sebab, ada banyak kekurangan yang dinilai terdapat di timnas Cina saat ini. Timnas Indonesia akan menambah pemain keturunan top yang bermain Eropa, ini sangat gila, tulis Zhang Wei. Sepertinya mereka benar-benar bersemangat menatap Piala Dunia, kita perlu waspada, lanjutnya. Tentu mereka akan bersemangat mengalahkan kita, namun jika kita bersiap maka kekalahan sepertinya tidak akan terjadi, tegas Zhang Wei. Publik Malaysia ikut heboh dengan rumor transfer Jay Itzes ke Inter Milan. Seakan iri, mereka bahkan sampai memberikan komentar sadis terkait berita transfer sang kapten timnas Indonesia. Kabar mengenai kepindahan Jay Itzes ke Inter Milan bisa jadi bukan isapan jempol semata. Beberapa sumber menyebut kubu Inter Milan bahkan sudah mengirim utusan mereka untuk menantau langsung sang pemain. Menurut laporan media Italia, Jay Itzes disebut telah mengundang kekaguman AC Milan, Napoli hingga Milan. Bahkan, media Italia tersebut melaporkan bahwa tim pencari bakat Inter Milan telah memantau langsung Jay Itzes saat memperkuat Venezia kontra Monza yang berakhir kemenangan untuk Venezia. Bukan rahasia lagi bahwa Inter Milan tengah mencari bek tengah untuk berkembang bersama Inter Milan dan Jay Itzes telah memukau para pengamat Inter Milan. Publik Malaysia iri dengan rumor Jay Itzes ke Inter Milan. Rumor kepindahan Jay Itzes ke Inter Milan pun ramai jadi pembahasan media sosial dalam beberapa hari terakhir. Berbagai macam reaksi pun bermunculan terkait berita yang masih simpang siur tersebut. Namun, publik Malaysia sepertinya tidak terlalu senang dengan rumor yang ada. Di akun media sosial Twitter, beberapa akun sepak bola negara jiran bahkan membuat postingan soal penilaian mereka yang mengatakan kalau Jay Itzes lebih layak bermain di Johor Darul Ta'zim klub sepak bola Malaysia ketimbang Inter Milan. Sangat kocak sekali tetangga jiran Indonesia ini, terlalu panas sendiri ketika ada sesuatu yang menonjol di timnas Indonesia. Setelah Belanda, apakah Patrick Kluivert berani memanggil 5 pemain berpaspor Jerman ini untuk memperkuat timnas Indonesia? Semenjak PSSI dipimpin Erick Thohir, timnas Indonesia diperkuat banyak pemain berdarah Belanda Indonesia sebagai langkah akselerasi performa skuad Garuda. Sejumlah pemain top berdarah Belanda Indonesia bersedia memperkuat timnas Indonesia. Beberapa di antaranya Martin Paes, Kelvin Verdong, Jay Itzes, Mes Hilgers, Kevin Dix, Tom Haye, Ragnar Oramangoen hingga Ula Romeni. Kemudian pertanyaan muncul, memangnya pemain keturunan berbakat yang dimiliki Indonesia cuma berasal dari Belanda? Usut punya usut, ada 5 pemain berpaspor Jerman yang memenuhi syarat memperkuat timnas Indonesia. Jika Patrick Kluivert tertarik mengajukannya kepada PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, plus yang bersangkutan bersedia membela timnas Indonesia, hanya masalah waktu nama-nama di bawah ini membela skuad Garuda. Sebanyak 5 nama yang dimaksud adalah Laurin Ulrich, gelandang, VfB Stuttgart 2, Daniel Klein, kiper, FC Augsburg, Ethan Kohler, bek tengah, Werder Bremen 2, Reno Mons, bek tengah, Groot Herfurth, dan Nafi Nahdi, fullback kiri, winger kanan, FC Munsingen 2. Mengutip dari Football Indonesia, kakek Laurin Ulrich lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 1941. 4 tahun berselang, sang kakek berangkat ke Belanda bersama orang tuanya. Kualitas Laurin Ulrich disinyalir sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Terlebih timnas Indonesia saat ini tidak memiliki pemain jempolan di posisi playmaker. Berusia 20 tahun, ia mengemas 3 gol dan 7 assist dari 13 laga Liga 3 Jerman 2024 hingga 2025 bersama VfB Stuttgart 2. Nama selanjutnya ada Daniel Klein yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu, kelahiran Bali. Daniel Klein yang sedang menanti debut bersama FC Augsburg senior ini bahkan rela menjalani seleksi untuk memperkuat timnas Indonesia. Jika kesempatan itu datang, membela timnas Indonesia, saya pasti tertarik. Sebuah kehormatan mewakili negara ibu saya, kata Daniel Klein dalam wawancara eksklusif Bundesliga bersama Okezone.
Saya bahkan terbuka untuk mengikuti seleksi terlebih dulu untuk menunjukkan kemampuan saya kepada timnas Indonesia, lanjut kiper berusia 23 tahun ini. Kemudian ada Reno Mons. Ia tidak memiliki darah Indonesia, namun ex-bek timnas Jerman U19 ini lahir di Jakarta pada 2 Oktober 2005. Alhasil, mantan bek Bayer Leverkusen U19 ini eligible untuk membela skuad Garuda. Nama selanjutnya ada Ethan Kohler yang memiliki darah Indonesia dari sang nenek, Bali. Bek yang satu ini telah mencatatkan 1 gol dan 1 assist dari 21 laga Liga 5 Jerman 2024 hingga 2025 bersama sang klub, Werder Bremen II. Terakhir ada Nafi Nahdi. Mengutip dari Football Indonesia, Nafi Nahdi yang kini berusia 18 tahun memegang paspor Jerman dan Indonesia. Kemampuannya dalam menyisir sisi lapangan bisa sangat berguna bagi timnas Indonesia. Masih menurut akun di atas, Nafi Nahdi terbuka jika tenaganya dibutuhkan timnas Indonesia.